Pemirsa Bali TV, PKM di Denpasar, ini pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar tidak hanya mempengaruhi masyarakat Denpasar saja. Sebagai ibu kota provinsi, Denpasar merupakan pusat perekonomian. Warga luar Denpasar pun banyak yang bekerja di Denpasar. Berkaitan dengan pelaksanaan PKM dilakukan pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Denpasar. Nah, bagaimana Dinas Perhubungan Kota Denpasar menyiapkan fasilitas pemeriksaan dan apa strategi yang dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan saat pemeriksaan? Baik, malam ini kita telah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Bapak Iketut Sriawan. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Baik, Pak Ketut, ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV ini setelah diadakannya PKM dan saya juga sempat melihat di sosial media ini, Pak, ada sedikit kemacetan. Nah, bagaimana Dinas Perhubungan Kota Denpasar menyikapi pelaksanaan PKM ini sendiri, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi penumpukan kendaraan yang terlihat di medsos itu karena baru tahap awal, jadi hari pertama tanggal 15 kita berlakukan. Tentunya persiapan sarana prasarana pembatas jalan yang harus kita lakukan, sehingga dalam pemasangan itulah yang terjadi penumpukan pergerakan lalu lintas yang dari arah utara, khususnya di daerah Penati. Nah, itu sudah terkendali karena durasi kepadatan itu kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit pada saat pertama dimulai. Nah, selanjutnya semua pos sudah berjalan lancar. Dan ini kita lakukan dengan sistem selektif. Jadi kendaraan-kendaraan yang memang kita antisipasi yang masuk ke Kota Denpasar, itu kita lakukan secara selektif. Sehingga pergerakan lalu lintas bisa kita antisipasi. Ya. Kemudian ini apa saja, Pak, yang disiapkan untuk PKM ini sendiri, dan untuk pos-posnya ini di mana saja, Pak? Untuk pos, jadi target kita memang kurang lebih 16 pos, tetapi saat ini baru bisa kita kita lakukan 8 pos yang sudah kita dirikan, dan tentunya ini kita sinergikan dengan pos-pos yang dibangun di beberapa desa dinas maupun desa lurah yang ada di daerah perbatasan Kota Denpasar. Kalaupun 8 pos, tetapi pergerakan personil juga banyak ke simpang-simpang atau ruas-ruas jalan yang ada di daerah perbatasan masuk Kota Denpasar. Demikian. Ya, itu di mana saja, Pak, posnya kalau bisa dijelaskan? Untuk pos, jadi kita pintu masuk kita kan dari Denpasar Utara, Denpasar Barat, Timur, Selatan, itu sudah kita dirikan pos yang dari Denpasar Timur, yang arah utara itu kita dirikan di daerah Penati, di Biaung, dan di Ayani. Itu Denpasar Timur. Di Ayani itu Denpasar Utara dengan pos Rumah Anyar. Demikian juga yang di Sangaran, itu wilayah Denpasar Selatan. Yang 3 lagi ada di wilayah Denpasar Barat, di Simpang Gunung Salak, Tukumar Barat, dan di Pulau Galang Imam Bonjol. Selanjutnya di pos Keboiwe, Gatot Subroto Barat. Jadi itu kurang lebih sekitar 8 pos. 8 pos untuk saat ini, Pak, ya. Nah, untuk sejauh ini, Pak, bagaimana koordinasi dengan pihak desa adat maupun desa dinas di pintu masing-masing pos, Pak, yang masuk ke Denpasar? Untuk koordinasi dengan desa adat melalui Majelis Desa Adat Denpasar, Kota Denpasar ini sangat bagus sekali. Demikian juga dengan desa dinas maupun lurah yang ada di Kota Denpasar. Karena PKM ini tujuannya memang untuk mengurangi interaksi sosial yang ada di
desa adat, lurah maupun desa dinas. Nah, kita di posko terpadu ini adalah pos untuk perbatasan yang tentunya akan lebih selektif di tingkat desa, lurah maupun desa adat. Jadi koordinasi kita sudah terintegrasi. Jadi pos-pos perbatasan kita ini terintegrasi dengan pos-pos gotong royong maupun pos-pos desa dinas, lurah yang ada di wilayah perbatasan maupun di masing-masing wilayah desa adat dinas di Kota Denpasar. Ya. Pak Ketut, ini sejak diberlakukannya PKM, apa kendala yang banyak ditemukan di lapangan, Pak? Ya, kalau secara prinsip kendalanya tentunya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan COVID ini. Ya. Jadi banyak orang menganggap COVID ini sudah berakhir, sehingga mereka ingin bebas, ingin bergerak, melakukan aktivitas ekonomi. Sementara data kita menunjukkan bahwa posisi saat ini kita mengantisipasi penyebaran di tahap kedua. Jadi kurang lebih perkiraan dari data litbang kami itu antara 4-6 Juni maupun pertengahan Juni ini. Nah, sehingga ini yang harus dipahami oleh warga Kota Denpasar maupun warga yang memang ingin masuk ke Kota Denpasar. Nah, ini yang perlu kita berikan penjelasan kenapa PKM ini ada, karena kita ingin semuanya tidak terpapar virus, tidak terjadi penyebaran virus. Justru kita dengan adanya PKM ini, kita bagaimana mencegah penyebaran virus itu tidak terjadi di Kota Denpasar, termasuk warga yang mau masuk Kota Denpasar terhindar dari virus COVID-19. Nah, memahami ini yang kendala di lapangan, sehingga mereka ingin masuk ke Kota Denpasar seperti kondisi normal, padahal kondisi ini kondisi yang tidak normal, yang harus kita pahami bersama bahwa PKM ini untuk menjaga daripada masyarakat agar semuanya sehat. Demikian. Berikan penjelasan, Pak, ya. Baik, Pak Ketut, ada harapan dengan adanya PKM ini? Ya, harapan kita kepada masyarakat, terutama yang ingin masuk ke Kota Denpasar. Jadi harapan kita, mari kita jaga dan bersama-sama gotong royong untuk mempercepat proses pemutus daripada penyebaran daripada COVID-19 ini. Tentunya dengan semangat gotong royong, solidaritas, baik warga yang dari luar Denpasar bersinergi dengan warga yang ada di dalam Denpasar, terutama berkaitan dengan transmisi lokal ini. Harapan kita masyarakat juga secara jujur untuk menginformasikan tentang pergerakan daripada mereka itu sendiri, sehingga pada saat masuk Kota Denpasar, harapan kita mereka mematuhi daripada regulasi-regulasi tentang tata cara pencegahan COVID-19 di Kota Denpasar. Misalnya wajib masker, demikian juga untuk social distance, PHBS, dan tentunya di setiap kegiatan yang mereka lakukan di Kota Denpasar wajib memenuhi unsur-unsur daripada protokol kesehatan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk malam hari ini, dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Ketut Sriawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, dan ini terkait kesiapan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan PKM di Denpasar dalam Bali Post Talk. Terima kasih Anda bersama kami, tetaplah di Bali TV. Om, salam Indonesia.